Kalau menyebut negara kecil yang maju di Asia Tenggara, pasti semua orang akan langsung menyebut Singapura ya. Negara kecil satu ini memang terbilang sebagai negara maju di Asia apabila melihat pola kemajuan kehidupan masyarakat dan pendapatan per kapita yang terbilang tinggi. Nah, dari semua itu, Sobat Factors tahu nggak kalau ada beberapa hal menarik dari negara yang satu ini yang sebenarnya sayang loh untuk dilewatkan. Salah satunya adalah daging ayam buatan. Nah, mau tahu lebih jelasnya? Yuk, simak videonya dalam Fakta Menarik Negara Singapura. Sebelum masuk ke videonya, Mimin ingetin sekali lagi nih untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dan unik dari Fakta Fiktif. Cus, let's do the shall we? Tahu nggak kalau ternyata pencipta dari lagu nasional Singapura yang berjudul Majulah Singapura bukanlah orang asli Singapura loh, melainkan diciptakan oleh seorang musisi asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang bernama Zubir Said. Zubir merupakan seorang musisi otodidak yang dijuluki sebagai komponis dengan jiwa Melayu sejati. Ia dipercaya telah menggubah lebih dari 1.500 lagu, namun hanya 1.000 diantaranya yang telah dipublikasikan. Selama kurang lebih 12 tahun, ia berkecimpung sebagai penggubah musik dan penulis lagu di salah satu perusahaan penerbit film Melayu, Catchay Keris. Lagu Majulah Singapura diciptakan Zubir Said pada tahun 1958 dan diserahkan kepada Dewan Kota Singapura untuk merayakan Victoria Theatre of Commerce Assemble. Lagu ini kemudian diputar ulang sebagai lagu kebangsaan Singapura pada 3 Desember 1959. Singapura dalam beberapa tahun terakhir memang sedang mengalami krisis pasokan daging ayam, apalagi ditambah setelah Malaysia melarang ekspor daging ayam per Juni 2022 kemarin. Bahkan dulu sempat beredar postingan yang menunjukkan harga daging ayam per 3,2 kg nilainya mencapai 72 dolar Singapura atau sekitar Rp760.000. Namun, sebenarnya Singapura sudah sejak dulu loh mencoba menyiasati kelangkaan daging ayam ini dengan daging ayam buatan yang rasanya mirip sekali dengan daging asli. Badan Pangan Singapura bekerja sama dengan perusahaan asal Amerika Serikat bernama Eat untuk menciptakan sebuah daging ayam buatan yang dikembangkan dari sel unggas ayam. Bahkan, daging dari hasil sel ayam itu kini telah mendapatkan persetujuan dari Singapore Food Agency. Jadi, daging-daging tersebut sudah dapat dipasarkan di negara Singapura. Daging ayam produk perusahaan Eat tumbuh dari sel otot ayam yang dibudidayakan. Sel tersebut kemudian ditumbuhkan untuk akhirnya diambil dan dikonsumsi. Sementara, sel ayam itu sendiri diperoleh dengan cara ekstraksi dari tubuh ayam dengan cara yang relatif tidak menimbulkan rasa sakit. Tak hanya itu, ayam yang selnya sudah diambil juga masih bisa bertahan hidup loh. Kini perusahaan Eat tengah merancang bagaimana daging buatan itu bisa dipasarkan secara luas. CEO perusahaan Eat, Josh Tetrick, mengatakan untuk saat ini harga daging ayam buatan itu jauh lebih mahal daripada daging ayam biasa. Harganya bisa mencapai 700 ribuan per kilogramnya. Fakta menarik lainnya di negara Singapura adalah permen karet. Nah, di negara Singapura, permen karet dilarang untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Siapapun yang mengkonsumsi dan menjual permen karet dianggap telah melanggar hukum. Pembuangan sisa limbah permen karet sembarangan juga dapat mengakibatkan denda hingga 100.000 Singapura dolar. Peraturan ini mulai berlaku sejak tahun 1992. Pemerintah Singapura menerapkan peraturan ini karena mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk membersihkan sisa permen karet di fasilitas umum, terutama di stasiun MRT. Meski dilarang, masyarakat masih bisa mengonsumsi permen karet yang berasal dari dokter atau apotek. Berkat peraturan ini, Singapura kini dikenal sebagai negara dengan lingkungan yang paling bersih.
Mungkin hal ini juga terdengar agak menarik ya, karena masih banyak orang yang belum menikah di usia 30 atau 40 tahun, termasuk di Indonesia juga. Mungkin beberapa orang di negara lain juga memiliki banyak pertimbangan untuk menikah, seperti karir, kesiapan mental, dan stabilitas keuangan yang perlu dipertimbangkan matang-matang sebelum memutuskan untuk berumah tangga. Selain itu, beberapa orang tidak menikah karena mereka tidak dapat menemukan pasangan yang cocok di dalam hidup mereka. Tapi berbeda cerita kalau di Singapura loh. Di Singapura, jika kamu telah berusia di atas 30 tahun, maka kamu akan diwajibkan untuk menikah. Bahkan, pemerintah Singapura ikut berperan dalam hal ini. Pemerintah Singapura bekerja sama dengan Social Development Unit atau SDU sebagai agen biro jodoh yang mengambil langkah nyata untuk membantu warga Singapura menemukan pasangan mereka.